Halo semuanya, kembali lagi di podcast Binus ICE. Ini cerita Engineers. Kenalkan, saya Bintang Aden Mangkuginta dan teman saya Ignatius Aji akan menjadi host pada podcast kali ini. Jadi, pada podcast kali ini kita telah kedatangan tamu spesial nih. Pada podcast kali ini kita kedatangan narasumber dosen Binus, yaitu Bapak Christian Cahyono. Halo, halo. Mungkin Bapak bisa perkenalan. Nama Christian Cahyono. Umur, aduh, gue kayak berasa tua ya. Kalian umur berapa sekarang? Kalian umur berapa? 19 gitu, Pak. Saya 19, Pak. Gue jauh ya. Gue 27 tahun. Gue 27. Masih muda. Kalau di ya jangan gitu dong. Jangan gitu. Gue masih muda tapi ya tetap aja gue berasa time machine kayak gue dulu kuliah umur 19. Sekarang gue ngajar umur 27. Gue ngajar ya teknik sipil ya karena kita IC teknik sipil tes binus. Tapi kalau secara spesifiknya sih gue lebih mendalami di bidang teknik sumber daya air. Kalau kalian, mungkin kalian belum yang ngalamin ya karena kan kalian B25, kalian belum ngerasain mata kuliah yang mungkin yang baru pendalaman itu kan baru statika ya. Statika itu kan struktur. Nah, kalau aku tuh ntar mungkin ya ke depannya ntar lab tuh mungkin ketemu dosen yang lain, tapi ya kayak hidrolika, mekanika fluida, hidrologi, apapun yang berhubungan dengan air gitu. Yang kayak ada air-airnya, nah kemungkinan besar ketemu aku. Oke. Untuk studi S1, S2 sama-sama di Universitas Katolik Parahyangan. S1-nya tuh 2013, lulus 2017, S1-nya lanjut langsung dari S1 ke S2 masuk 2017, lulus 2019. Pas sebelum pandemik banget tuh lulus, ingat banget aku. Jadi lulus wisudaan 2019 terakhir, habis itu semester depannya kan lulus tuh bulan apa ya gitu ya. Wisudaan tuh bulan dekat-dekat akhir lah, ingat banget tuh sebelum DWP. Jadi terus habis itu kan 2020 awal pandemik. Jadi angkatan terakhir angkatan terakhir yang wisuda offline sebelum adanya pandemik. Ya jadi ya kayak udah ngerasain time gap dari ini tuh apa namanya pas zaman sebelum pandemik sama enggak. Wah gila. Sekarang udah bisa wisuda offline lagi, seneng. Cuman kayak yang kalian nih, untung kalian baru masuk juga. Kayak ntar ke depannya yang kalian ngerasain lah apa namanya wisudaan offline lah. Kalau yang kayak kemarin-kemarin kan ada berapa angkatan tuh ke B21, B22 kan nggak berasa tuh wisuda on site tuh kan, nah, kayak gitu. Mungkin kita bisa langsung masuk ke pertanyaan pertama nih Pak. Pengalaman Pak CC waktu perkuliahan tuh gimana ya Pak? Waktu semester S1 dan S2-nya itu? Sama ya, kayak kalian, tapi kalian ini ya kuliahnya online ya Mas Ian ya? Nah nih, kuberilah contoh-contoh kuliah onsite zamanku dulu. Oke, karena mungkin ini budaya yang berbeda ya, karena kan gue kuliah di Bandung, kalian di Jakarta, di Binus. Mungkin ada beda, gue nggak tahu. Tapi kalau gue denger cerita-cerita ya kuliah gitu-gitu aja sih. Cuman gini, kalau onsite itu zaman sebelum pandemik itu kalian di kelas literally itu rame satu kelas. Gak tau ya kan kalau Binus tuh kan kalian satu angkatan kan paling cuma berapa sih? 75 ya. Kalau dulu zaman gue tuh satu angkatan tuh hampir 200 mahasiswa. Di satu kelas itu bisa kalau mata kuliahnya kayak statika nih, yang kayak statika tuh bisa satu kelas tuh bisa berapa orang ya, 50-an, rame banget satu kelas. Terus dengerin, mungkin zaman gue dosennya belum ada yang seumuran gue, belum ada yang kayak jadi zaman gue tuh masih transisi, belum transisi. Jadi kayak mereka tuh gue diajari sama dosen-dosen yang akhir-akhir yang zamannya yang mereka yang masih yang udah rada senior banget nih. Jadi terkadang kalau udah rada senior tuh mereka kan orang lapangan juga kadang-kadang. Jadi ngajar tuh walaupun teorinya dapat, cuman kadang-kadang mereka kan rada nggak bisa. Kadang-kadang tuh ngajarinnya ya gimana gitu, berbeda dengan kayak misalnya kayak kalian misalnya diajarin Pak Irfan kan walaupun praktisi lapangan, tapi dia
mampu menjelaskan dengan baik. Sedangkan kalau dosen yang emang aslinya tuh praktisi lapangan, jadi tuh sulit ngajarin tuh kadang-kadang, ya kalian baca sendiri, ini kalian ada di buku ini gini. Kalau rada perbedaannya ya sama selain suasana onsite sama enggaknya ya. Kalau di BINUS itu mungkin tugas tuh kalian tugas mata kuliah ya, kadang-kadang ada, kadang enggak kan, dikit gitu. Nah kalau dulu gue pernah ngalamin mata kuliah tuh setiap minggu ada tugas, literally, dan masuk nilai. Jadi kalau sistemnya tuh harus kumpulin tugas sebelumnya baru bisa ngerjain tugas berikutnya. Jadi dosennya tuh punya asisten. Kalau dia belum ngumpulin nih, misalnya gue punya tugas 5, gue udah kerjain tugas 1, tugas 2, tugas 3 nih, mandek. Gue nggak bisa ngambil tugas 4 kalau gue tugas nomor 3 ini belum selesai. Jadi kalau kayak tiba-tiba nge-skip di tugas 3, ambil tugas 4, oke ambil aja soalnya nggak masalah. Terus ngumpul, kamu belum ngumpulin tugas 3, nggak boleh dinilai dulu. Itu rada repotnya tuh gitu dulu kalau zaman kuliah gue dulu. Jadi mereka kayak jauh lebih strict kayak terhadap penilaian, terhadap kayak kalau kalian sekarang tuh melihat kalau ngomong strictnya Bu Adel belum ada apa-apanya. Bu Adel tuh strict, iya. Cuman dia masih bijak karena udah punya anak kali ya, mungkin udah ada kayak Prof Made itu apa segala macam strict. Tapi kalau ngeliat dosen-dosen gue dulu, alhamdulillah, gue juga nggak bisa jelasin. Gue juga bisa lolos dulu kuliah gimana caranya, gue nggak ngerti dah tuh. Itu kalau zaman gue S1. Kalau zaman gue S2, nah lu lupakan tuh mata kuliah S1 tuh yang kalian bekerja sendiri, ngerjain tugas sendiri, nggak boleh nyontek. S2 nggak bisa gitu. S2 tuh gue kan gue ngambilnya sipil teknik sumber daya air. Skripsi gue ambil itu, S2 gue ngambil itu juga, maksudnya yang berhubungan lagi lanjutan lah, supaya gue ya pendalaman lah gitu. Terus pas zaman gue kuliah tuh gue berdua doang, satu kelas tuh cuma berdua. Tugas kuliahnya bikin jurnal sama hitung-hitungan kayak proyek. Bayangin lu ngerjain proyek tuh sendiri itu impossible dulu. Gue zaman dulu kuliah S2 ya. Jadi itu gue selalu berbagi tugas sama teman gue. Jadi kita sama-sama saling carry. Kalau mungkin kalian belum tahu kali ya. Air itu tuh kalau dulu ya kayak dipandang. Kalau gue mandangnya juga, air itu tuh terbagi menjadi hidrologi sama hidrolika. Itu dua yang rada berbeda banget. Yang hidrolika tuh ilmu yang rumus banget dan ada penurunan rumusnya. Sedangkan hidrologi tuh kayak estimasi lah. Lebih kayak geotek yang kayak ini angkanya dapat dari mana, ya kira-kira segitu. Nah kebetulan kan berarti ilmu dukun dong hidrologinya. Kebetulan gue pengalamannya di bidang hidrologi, temen gue jagoan di hidrolika. Jadi gue bagi-bagian, lu kalau udah ngerjain hidrolika lu aja, kalau gue hidrologi gue aja. Jadi kita tukeran jawaban. Jadi dan itu valid banget untuk dikerjain. Karena kenapa? S2 kayak gitu. Kalau nggak selesai bos, mungkin kayak gini. Orang-orang tuh mikir S1 tuh gak boleh nyontek. True, bener. Itu gue sangat setuju. Tapi begitu S2, kalau lu gak kerja sama ngerjainnya, kelar. Tugas gue banyak banget. Kalau gue dulu dipikir-pikir, gue dulu kalau misalnya ngerjain sendiri, ambis. Gue belum lulus kali, belum jadi dosen kalian sekarang. Gitu. Waktu perkuliahan tuh berarti masih sama Kak, sama matkul perkuliahan yang sekarang. Dan ada nggak Pak yang masih favorit sama least favorite gitu? Ada, pasti ada. Jadi kalau ngomong sama enggaknya kurang lebih, karena kan ada perkembangan ya. Ada perkembangan, makin sekarang ilmu makin maju. Kayak mungkin dulu pakai persamaannya ini, ternyata ada yang karena ada orang melakukan penelitian kayak profesor atau apa guru besar, oh ternyata harusnya seperti ini. Yang lebih baik menyempurnakan persamaan yang lama ada. Tapi secara ilmu basicnya itu masih sama. Jadi kalau kita ngomong kayak, mungkin karena kita BINUS sama Unpar ya, kalau dulu perbedaannya gini, BINUS itu lebih kompleks mata kuliahnya. Jadi kayak paling gampang gue jelaskan tuh McFluid dan Hydraulic. Jadi nanti kalian di semester berapa tuh? Semester genap, semester 4 kalau nggak salah. Fluid mekanik dan hidrolik itu kalian satu mata kuliah 4 SKS. Dulu zaman gua kuliah fluid mekanik sama hidrolik itu dipisah. 2 SKS. Dan labnya itu sendiri lagi.
ada satu SKS lagi. Jadi kalau kita ngomong lengkapan mana, gue nggak mau ngomongin. Kalau gue sih merasa, karena gue udah pernah ngajar fluid mekanik di BINUS, gue merasa sih lengkap aja. Karena gue yang ngasih, tapi nggak tahu. Kadang-kadang kan ada dosen yang mengajarkan dengan cara yang berbeda gitu. Mungkin dia merasa di lapangan nanti akan ketemunya ini aja. Valid aja. Kalau gue akan mengajarkan sesuai apa yang gue diajarkan dulu sama dosen gue. Itu paling bedanya tuh gitu-gitu aja, tapi secara nama mata kuliah, apa ilmu yang dipelajari ya sama aja, cuman nggak kembali mereka menyampaikannya bagaimana, ya kan kadang-kadang ada aja kan dosen yang kayak walaupun mereka ahli di bidang itu, tapi mereka kayak merasa kurang yakin lah, karena kan gimana ya, kemampuan dosen lama itu kan mereka pada saat belajar itu belum ada kan Microsoft Excel gitu, anggapannya belum ada program A, B, C gitu. Jadi kalau mereka ngajarinnya secara hitung-hitungan manual, it is valid. Tapi sekarang itu menangnya di BINUS itu ya kita inilah enaknya program pada canggih program gitu. Walaupun kayak misalnya Pak Oki, nanti belajar program ini, nanti yang ngajarin Novandi, misalnya Pak Okinya nggak bisa, maksudnya tapi secara basicnya tuh dia lebih paham daripada kita gitu. Itu kayak perbedaannya dulu gue di Unpar apa di sini. Nah, kalau yang gue paling suka sih otomatis mata kuliah air ya, terutama hidrologi. Kayak gue dulu tuh bahkan pernah diceritain sama dosen pembimbing S1 yang sampai sekarang tuh gue masih kontekan lah. Dia paling gak bisa mata kuliah hidrologi karena ilmunya abstrak. Takut dong gue pas itu pun dia dikasih taunya tuh pas semester berapa gitu. Takut tuh ya pas ambil mata kuliah hidrologi JPR juga nih, ngitung-ngitung ujian. Sekarang bayangin kalian belajar yang biasanya ngeliatin ujian jatuh doang banjir udah selesai kan, gue gak peduli gitu. Yang penting tuh biar kita nggak kena banjir selesai kan, gue gak mau peduli. Sekarang gimana caranya tuh lu ngitung hujan itu jadi debit, terus entah gimana kita penanggulangan banjir. Lu daripada dari yang kerjaannya nonton hujan doang jadi ngitung, kayak gak make sense gitu. Pertama gue mikir ini mau apa lagi. Cuman kebetulan yang ngajar gue tuh dosen yang paling canggih lah waktu itu, dia benar-benar yang bisa ngajar banget lah. Jadi gue di situ walaupun ya setengah-setengah tidur juga ya, sama lah gue juga mahasiswa dulu suka-suka tidur juga lah. Bahwa zaman gue, kalau kalian zamannya Zoom kan ya tidur-tidur nggak kelihatan kan kadang-kadang karena dosen kan ini kan asik sendiri ngomong bla 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 bla. Oh gue di kelas sibuk sendiri kadang-kadang. Oh nih karena pada saat itu apalagi kan dia nggak bisa melihat seluruh full kamera kan kalian semua, karena kan walaupun di galeri view juga orangnya nggak semua kemumpul karena ada page 1, page 2 kan, yang kebetulan kalau dosen yang lihat di page 1 di page 2 nggak ada, dianya di page 2 yang tidur. Apalagi kan sekarang kadang-kadang ada dosen yang udah nggak usah nyalain kamera lah, bisa aja kan. Iya Pak, betul itu Pak. Bener kan. Itu kesempatan. Kalau gue zaman gue tidur di kelas literally, walaupun gue duduk depan nih, gue masih rada merem-merem, sama. Jadi jangan bayangin Pak Cece ngajar semangat banget nih. Tenang, gue zaman gue kuliah gue juga tidur juga, ujung-ujungnya bisa, ya kan. Nah terus ya akhirnya gue bisa lah hidrologi itu sampai ilmunya ya anggapannya gue bisa cari duit dari yang satu mata kuliah itu sendiri gitu loh. Walaupun ya ada pendukung-pendukungnya, cuman kan yang gue seneng itu dari sana gue seneng, walaupun dari awalnya gue bingung, gue seneng, gue bisa cari duit dari sana. Yang paling gue nggak bisa, paling gue benci tuh dulu. Sebenarnya gue nggak benci sama mata kuliahnya, cuman gue sampai sekarang itu gue nggak bisa sama sekali. Kebetulan dosen gue dan mata kuliahnya itu perancangan struktur beton dulu. Nanti kalian ada mata kuliahnya tuh di semester berapa ya? Gue lupa. Kalau nggak salah sih semester 5. Theory and Design Concrete. Wah, gue nggak bisa sama sekali, itu buta loh. Padahal dulu kalau lu lihat ijazah gue, ntar gue tunjukin deh kapan-kapan. Ijazah gue mata kuliah gue itu Theory and Design Concrete. Tapi gue nol besar nggak tahu itu isinya apa. Ngitung awal-awal penulangan,
ngitung kuat tekan kalau kuat tekan beton kan pakai alat kan, terus ngedesain tulangan. Ini kalau misalnya ada beban ultimate pakai gue buta banget. Padahal yang ngajar gue waktu itu dekan tuh, cuman gue emang gue aja nggak bisa aja. Gue udah kayak nggak tahu gue bisa dapet A dari mana. Definisi yang penting lulus. Yang penting lulus tapi nilainya bagus. Lu itu sih lulus tapi nggak ada ilmunya. Bingung gitu. Berarti kalau kita kayak nggak bisa ada kayak misal nggak paham nih Pak satu matkul tuh berarti wajar ya Pak? Totally wajar. Jadi yang penting gini, kalau gue ya dulu ya mikirnya, kan ujung-ujungnya gelar ST kan, sama aja tuh nggak dibilang ST mata kuliah apa, enggak kan. Jadi kalau lu mau lulus, misalnya nggak bisa banget deh mata kuliah ini, usahain tuh lulus aja. Gue selalu seperti itu. Ada juga satu lagi mata kuliah selain ini ya, yang kedua tuh yang gue nggak bisa tuh, gue bodoh tuh dibilang struktur sama transport, bodoh banget. Ntar kalau kalian belajar tuh ntar ada highway, mata kuliah highway kalau salah, tapi kalian ada labnya dan kalian disuruh ngitung. Dulu dosen gue tuh mata kuliah itu tuh 4 jam aja, 2 SKS kelas, 2 SKS tuh responsi, anggapannya asistensi yang kasih soal. Bayangin udah dosennya dosen tua, ngajarnya sih suaranya kenceng, cuman lu bayangin 4 jam berderet ngitungin geometrik jalan. Gue sih udah pusing banget tuh. Gue udah kayak, ini apa lagi? Dan gue gak begitu bisa bayangin. Kalau kalian orang yang suka mobil mungkin ya, itu mungkin kebayang. Kayak karena temen gue tuh suka mobil, jadi tuh dia kebayang banget tuh jalan tol gimana. Gue kan yaudah, gue nyetir doang. Yang penting misalnya dari Bandung ke Jakarta ya gue sampai aja. Gue gak ngikutin dia belok kayak gimana kan. Gue gak tahu. Nah dia bisa bayangin, gue gak bisa. Tuh mata kuliah udah 4 jam, gue gak bisa bayangin. UTS-nya susah, UAS-nya lebih susah lagi. Ujung-ujungnya gue cek, gue bilang, gue bodo amat lah, gue lolos. Kalau ngomong dosen itu pinter semua mata kuliah, enggak juga. Gue cek, udahlah lolos, sudah lewat. Gue udah nggak bisa sama sekali. Yang penting teh lolos gitu. Semua tuh, yang penting kalau kalian nggak nggak bisa mata kuliah, intinya apa? Lulus. Yang penting lolos dulu karena kalau mau ngulang nanti. Lulus tuh. Bisa entar belakangan lah. Oke siap Pak. Dulu Pak Cece pernah magang nggak Pak? Itu Pak Cece magang di mana dan ngapain aja sih Pak waktu magang itu Pak? Magang? Iya. Magang gue dulu pernah. Jadi dulu kerja praktek, sama dari S1 ke S2 tuh gue kerja sih. S1 ke S2 gue kerja. Gue akan bahas sedikit, cuman gue ya akan bahas rada lebih banyak yang gue berasa dapet ilmunya tuh pas gue kerja. Jadi pas dulu gue magang kerja praktek tuh ya sama lah kayak enrichment-nya kalian, yang kalian akan alami di semester 6 dan semester 7. Jadi gue dulu karena gue kuliah di Bandung dan sistemnya magang kerja praktek kayak Unpar pada saat itu berbeda dengan sekarang. Maksudnya berbeda dengan BINUS juga. Kalau BINUS kan khusus semester 6 dan semester 7 itu kalian akan magang ke proyek yang kalian akan belajar. Kalau gue dulu tuh magang itu di sela-sela kuliah. Jadi gimana? Jadi pada saat semester gue magang itu semester 7 dan satu semester aja. Jadi gue kalau nggak ada kelas, gue udah ada proyek. Ya, jadi misalnya kelas gue dari jam 7 jam 9 gitu. Karena kan mata kuliah udah semester 7 itu kan udah sisa-sisaan kan, dan mata kuliah pilihan. Jadi biasanya gue selesain dulu. Terus kayak mata kuliah jam 7 sampai jam 9. Jadi gue akan pergi ke lapangan setelah itu. Jadi intinya tuh terus batasan jam kerjanya gimana? Nah, batasan jam kerjanya dulu gue harus minimal di lapangan itu harus 200 jam kerja. 200 jam kerja. Jadi nggak yang sekarang sampai ada pembimbing lapangannya yang harus ngeceklisin, bukan ngeceklisin, pokoknya yang ngelihat progres kalian. Gue juga ada, tapi ya namanya juga orang lapangan kan, ya dimintain tanda tangan mau aja kadang-kadang. Sebenarnya bergantung proyek lagi sih. Kalau waktu itu dia mau aja. Jadi kalau yang di Bandung tuh ada dulu zaman gue flyover Antapani. Jadi jalan Antapani itu dulu belum ada flyover, jadi tempat perlu flyover karena macet. Itu tuh perempatan ada lampu stopannya gitu. Macetnya setengah mati di sana, bisa sampai berjam-jam.
jadi dibuatin flyover, jadi yang kalau mau langsung lurus bisa langsung naik flyover, sedangkan yang kalau yang mau ke kiri ya baru ikutin lampu stop. Kalau dia ngikutin lampu stop semua lama, nah dibikinin flyover. Nah itu di situ gue magang ya biasalah di bagian pengawas sih, jatuhnya gue di bagian pengawas, kontraktor dan pengawas sih. Nah di sana ya inilah ngecor, ngeliatin tulangan dipasang, kayak ngebor ke bawah kan dia harus pakai pondasi. Terus ngecornya itu juga tekniknya beda, pakai bahan aditif ya sama lah gitu-gitu aja. Terus ya sama bikin laporan, cuman dulu gue bikin laporannya nggak sampai 3 kayak di BINUS yang harus bikin analisis. Kalau gue dulu ya jelasin aja kalian magang ngapain aja. Terus bikin tinjauan umum tuh ya di proyek tuh ngapain aja. Tinjauan khusus tuh apa yang kamu bisa bahas lebih lanjut dari proyek tersebut. Sebenarnya kayak technical design tapi nggak seribet technical design yang harus ngedesain apa segala macam gitu. Nah itu kalau pas gua magang dulu. Jadi dan pas zaman gua magang itu bayangin 200 jam. Dan kayak pengawas lapangannya itu kan orang lapangan kayak ya udahlah namanya juga anak magang daripada ngeribetin kan. Jadi gue datang ya semau-mau gue aja, semau-mau gue bertiga dulu bertiga satu kelompok. Semau gue kayak harus 200 jam. Kan ada kertas formnya tuh, tantangan dari jam berapa sampai jam berapa datang lapangan. Jadi kadang-kadang gue bikin jamnya tuh gue jam bohong, ngerti gak? Jadi misalnya gue datang lapangan tuh jam 11, gue bilang datang jam 9. Selesai jam misalnya selesai jam 3, gue selesai jam 5. Jadi kan harus 200 jam tuh. Kayak gue bohong lah. Jadi kayak gue di lapangan itu cuman 75 jam. Serius gue gak bohong, cuma 70 jaman. Tapi pada saat itu ada saat yang dia penting kayak harus ngecor lapangan yang malam-malam gue masih dapet. Jadi gue nggak gimana banget gitu. Oke, jadi kayak aman-aman tentram aja tuh yang kayak gitu. Walaupun gue datangnya kayak gitu sistem jamnya. Terus hasil nilai magangnya berapa? 90. Padahal gue kelompok bertiga di lapangan itu tuh yang bimbingan magangnya sama satu dosen di lokasi yang sama tuh ada 3 kelompok. Gue yang paling males, nilai gue yang paling bagus. Gue juga bingung tuh gimana caranya. Apa yang dibaca sama dosen gue juga gue nggak ngerti deh. Udah gue bilang puji Tuhan lah, gue udah paling males. Nulis laporan juga sisa berapa minggu, seminggu gue inget banget sisa seminggu gue baru nulis laporan. Nilainya bagus juga. Oke lulus. Nah, cuman itu magang cara yang tidak baik. Maksudnya nggak gitu dapat apa-apa. Nah yang lebih gue berasa dapat tuh pas gue kerja. Karena kan ya gue dibayar gitu ya. Gue dibayar dan gue dulu kerjanya tuh kerja di bidang konsultan teknik sumber daya air. Nah di sana ya belajar lah pakai program. Walaupun pas gue mata kuliah itu udah belajar. Nah di magang pada saat gue kerja ini tuh banyak teknik-teknik advance tuh yang diajarin sama bos gue. Jadi gue kerja tuh konsultan karena konsultannya itu private, dia tuh kita cuma berempat. Waktu itu kita cuma berempat orangnya. Bosnya 1, 3 kita sisanya engineer. Kita bantuin programin karena emang dia pegang proyek beberapa, si bos juga masih pegang proyek. Dia dipegang 1, gue pegang 1, seorang yang lain pegang 1, tapi kalau nggak bisa ya saling bantu. Nah, gue waktu itu udah sampai dipercaya lah. Udah kalau udah ngerjain banjir, Cahyono aja yang ngitung. Gue udah sampai kayak gitu. Tapi proses sampai sana tuh gue udah kayak harus, ini gimana ya Bu? Ini kenapa hasilnya begini? Harus diapain kalau error? Nah itu sebenarnya kan programnya cuma sampai 1. Cuma 1 dan itu gue udah belajarin di kuliahan. Tapi trik-triknya tuh sampai gue, karena kan kalau di kuliahan terbatas kasih tugas tuh nggak mungkin yang terlalu sulit. Kenapa? Karena kan ya namanya juga asistennya punya waktu juga, ingin punya waktu sendiri juga dong. Dia kalau ngasih soal terlalu sulit, dia mereksainnya satu persatu pusing juga kan. Dia jadi karena kasusnya pas zaman kuliah itu tidak sesulit proyek pada saat gue kerja. Nah di kerja tuh datanya tuh beda lah. Gue udah kayak ini apa? Banyak banget. Gimana gue ngerti nyelesainnya? Dari yang gue nyelesainnya berhari-hari, lu boleh tanya sama asisten Novanti sama Tasya sih yang paling ngerasain. Jadi Tasya tuh skripsinya Tasya, dia ada error. Kebetulan itu hasil lomba.
gue ngerjain lomba dia, skripsi dia tuh cuman perlu waktu 1 hari. Bayangin kemampuan Tasya asisten tuh yang udah, ya maksudnya udah hatam lah proyek, udah hatam ngerjain kerjaannya Lord Oki dan kawan-kawan yang banyak, dia masih bingung. Gue saking gue pakai proyek, saking udah seringnya itu karena pengalaman kerja gue ini, gue ngerjain skripsi dia tuh cuma perlu 1 hari. Saking gue dulu tuh pas kerja tuh udah sampai kayak gitunya. Nah, itu gue belajar banyak dari magang di sana, kerja di sana. Gitu. Pakai program doang sih, cuman saking pusingnya itu, banyaknya itu, gue udah kayak sampai membekas di kepala gue. Berarti tuh kita tuh sekarang udah bisa magang-magang gitu kan, kayak mungkin anak-anak semester 3 gitu. Kan kita kan libur sebulan nih. Mungkin pas libur gitu. Bisa gak? Bisa aja, tapi terkadang perusahaan itu tuh kalau magang yang perusahaan tuh minta certain qualification. Jadi kayak kamu udah semester berapa, kamu bisa mengerti ini enggak gitu. Karena kan kalau misalnya tiba-tiba kalian cemplung, ilmu kalian kan belum sampai nih anggapannya, tiba-tiba kalian dicemplungin ilmu yang kayak naon iya nggak ngerti. Kalau seenggaknya kalau misalnya kalian kalian udah ngambil mata kuliah ini, denger sedikit, oh iya kemarin si Pak CCP ngajar itu, ya gue bisa baca tulisan kayak nggak ngeliat Zoom recording bisa lah, ya nanya-nanya bisa. Kalau yang dari buta banget kan nggak bisa dong. Nah itu makanya magang tuh taruh belakangan. Kenapa? Karena ilmunya itu, anggapannya magang itu udah kalian tuh udah belajarin dulu di kuliahan seenggaknya gitu. Kalau sekarang bisa nggak? Bisa aja, tapi tergantung perusahaannya mau atau enggak. Kadang dia minta qualification-nya seperti ini. Kan dulu tuh saya tuh pernah dapat insight dari yang udah pernah kerja gitu Pak. Nah mungkin ini kayak ada nggak insight dari Bapak untuk mahasiswa tentang dunia pekerjaan? Mungkin kayak nanti habis kuliah tuh bisa jadi kontraktor atau konsultan, terus kayak yang nanti apa yang perlu disiapin di dunia pekerjaan gitu Pak. Oke, jadi persiapan sebelum kerja nih apa yang perlu disiapin ya. Jadi gini, kalau kalian tahu dunia, kalau kalian pernah, gue nggak tahu ya, kalian mengalami trial class itu nggak sih dulu ya? Sebenarnya sih dibahas dikit. Jadi kalau enggak ya, oke, jadi gue bahas dikit. Kalau prospek kerja kita teknik sipil ya, itu tuh sebenarnya luas. Nggak hanya di bidang kontraktor, konsultan apa segala macam tuh enggak. Tapi kan ya terkadang kita mikirnya, gue udah kuliah teknik sipil capek-capek, gue pengen dunia kerja di dunia konstruksi kan, ya nggak? Semua orang tuh berpikir seperti itu. Gue tidak menyalahkan, tapi gue selalu ngomong sama junior gue, sama mahasiswa gue yang dulu di Unpar, karena gue sempat jadi asisten dosen juga. Gue selalu bilang kayak gini, setelah mereka lulus, gue pertama akan bertanya dulu, setelah lulus mau ngapain? Kerja. Mereka pasti jawab kerja. Lu mau kerja di dunia teknik sipil atau enggak? Ya, gue nggak tahu nih. Nah, kalau dia udah jawab nggak tahu mau dunia teknik sipil atau enggak, gue nggak akan pernah menyarankan mereka untuk kerja di dunia teknik sipil. Kenapa? Dunia teknik sipil kerja itu juga capek, banyak. Apalagi kalau kalian dunia kontraktor ataupun konsultan pengawas yang datang ke lapangan terus, itu kan kalian akan banyak capek ke lapangan. Ya untuk yang kayak tipenya gue udah ngerasain semuanya. Kontraktor gue ngerasain, konsultan gue ngerasain, pengawas dulu magang gue ngerasain, kerja di luar teknik sipil gue rasain, kerja jadi dosen gue ngerasain. Jadi gue tahu nih yang seenggaknya tuh kayak seperti apa sih kerja seperti itu. Jadi kalau kalian merasa nggak cocok gitu, walaupun kalian udah teknik sipil nggak cocok dengan kuliah teknik sipil, jalan kalian tuh masih banyak. Karena teman gue juga yang lulus teknik sipil, ujung-ujungnya kerja di bank banyak, kerja di BCA banyak, yang udah lulus S2 struktur juga diharapkan lulus S2 struktur tuh mau jadi konsultan struktur sendiri, ujung-ujungnya ke BCA banyak, yang udah jadi konsultan geotek nih. Kalau kalian tahu kalau di sini kan dosen kalian nggak ngerasain Pak Go sih. Jadi bapaknya Pak Antoni itu guru inilah dosen tanah terkenal lah. Kalau kalian ngomong-ngomong konsultan tanah tuh bapaknya Pak Antoni itu terkenal. Cuman
dosen gue dulu tuh jauh lebih terkenal, jadi Profesor Paulus Pramono. Nah kebetulan temen gue tuh dulu kerja juga sama dia, jadi konsultan geotek. Oh udah oke nih, kerja gaji double digit, udah S2 udah lulus. Gue pikir dia akan lanjut gitu. Ujung-ujungnya keluar kerja di mana? BCA ada. Jadi kembali kalian kalau intinya tuh kalau kalian udah lulus tuh gelar itu tuh gue selalu bilang gelar itu adalah kayak ijazahnya SMA masuk ke kuliah. Selalu gue selalu seperti itu. Yang penting setelah kalian lulus kalian bisa kerja. Itu bisa cari duit sendiri. Nggak harus kerja di dunia teknik sipil. Cuman kalau ke berikutnya nih, kalau kalian kekeh di dunia teknik sipil, kontraktor, konsultan, bedanya gini. Kalau kontraktor, kata-kata senior gue sama gue juga berasa, ilmu kalian teknik sipil yang kalian pakai itu berapa persen? Kalau kata dulu senior gue sih ngomongnya 30%. Kalau gue sih berasa ya 50% lah masih harus dapat. Kenapa? Karena lu harus bisa jelasin ke tukang-tukang ya. Kadang-kadang tukang gablek, kadang-kadang. Jadi kalian harus menguasai lah ilmu. Seenggaknya ntar kalau tiba-tiba ditanyain sama orang lapangan, ini angkanya dapat dari mana? Ya itu kan belajar ilmu kalian dulu belajar kan, harus bisa jelasin hitung. Oh iya, paling kira-kira sih pakai tulangan segini sih Pak, karena itu kan di sana segala macam, ya kan? Seiring waktu kalian sangat bisa ngerasain itulah. Itu kontraktor. Dan kalau orang yang cocok kerja di lapangan, kontraktor tempat yang tepat bagi kalian. Gue kurang cocok, gue bisa kerja di lapangan. Cuman gue tuh males banget kena panas. Bener-bener males banget, walaupun gue bisa, gue males banget. Kenapa? Kayak gue mikir tuh selalu seperti, kenapa gue harus panas-panasan dan gue harus jaga badan gue kayak kulit terbakar kalau gue bisa kerja yang bisa duduk di ini doang, yang bisa ngitung konsultan, ya kan? Nah makanya lah dulu gue berasa tuh pas gue kerja S1 ke S2 konsultan tuh gue seneng banget. Jadi kalau mau dikasih proyek apapun, sesusah apapun, gue mau sampai bete kayak gimana pun, pas gue sambil UAS S2 gue tetap kerjain karena gue se-happy itu. Nah, cuman persiapan yang harus kalian hadapi kalau kalian jadi konsultan adalah kalian harus menguasai ilmunya, sangat menguasai. Kenapa? Namanya juga konsultan. Orang bodoh, orang nggak ngerti nanya ke kalian. Kalau kalian yang bodoh juga, kalian kayak orang buta nonton orang buta. Bener nggak? Orang buta nonton orang buta. Ntar kalau misalnya gagal, misalnya kalian ngitung drainase nih, orang kontraktor bilang, saya perlu hitungin drainase saya harus berapa sih? Terus kalian bilang, desainnya segede ini Pak, segini kayak segini. Terus tiba-tiba banjir. Yang disalahin siapa? Kalian kan, karena kalian yang ngitung. Konsultan. Makanya nggak boleh salah. Kalian nggak boleh jadi orang bodoh di sana. Kalian harus bisa meyakinkan hitungan kita tuh bener. Dan kalau bisa nggak ada masalah. Untung proyek gue pertama kagak ada masalah, sampai sekarang gue juga belum ada problem banjir apa segala macam, loan, untung. Karena mungkin dosen-dosen gue dulu mengajarkan gue dengan baik. Dan kebetulan hitungan gue kayaknya lagi teliti aja kali sih. Nah, makanya nggak boleh, kalau jadi konsultan nggak boleh bodoh, kalian harus menguasai ilmu itu. Dan untungnya konsultan itu kan terbagi, ada konsultan struktur, apa. Jadi nggak harus semua ilmu kalian bisa. Itu untungnya konsultan. Nah, cuman konsultan itu kebanyakan akan dituntut untuk S2. Kenapa? Karena ilmu S1 kalian itu masih basic. Harus ditambahin dengan ilmu S2. Ya baik itu pengalaman project, yang S2-nya ada juga yang kayak sistem modelingnya atau apa, tergantung sama program S2-nya di mana dan isinya bagaimana. Kalau gue sih dulu berasa dapat karena salah satu mata kuliahnya itu yang ngajarin orang proyekan, dia akan ngasih contoh proyek. Jadi gue selain gue dapat dari kerjaan, gue dapat dari belajar dari kuliahan banyak. Jadi pengalaman proyek gue banyak. Jadi ketika nanti kayak waktu itu kemarin misalnya gue dapat dari Bu Yuli ngerjain proyek ini, kok dapat tipenya yang seperti ini, gue udah pernah ngerasain. Seenggaknya tuh gue tahu harus ngapain di sana. Itu positifnya. Jadi dan harus kalian siapin. Nah itu kalau kontraktor konsultan.
Nah, kalau secara umum yang harus kalian siapin adalah CV dan cara bagaimana kalian interview. Dua itu yang paling dapat yang harus kalian bisa. Gua dulu nggak disiapin ini sama di Unpad, gua nggak disiapin ini sama sekali. Gimana gue belajarnya? Gue diajarin cewek gue gimana cara bikin CV yang bagus sama cara interview yang bagus. Lu boleh tanya sama cewek gue. Dulu gue nggak bisa interview sama sekali. Gue setiap kali interview tuh deg-degan. Gue nggak tahu mesti ngomong apa, jawabnya gimana, nggak tahu. Gue udah gagal interview tuh berkali-kali. Bikin CV yang bener aja jelek. Gue sampai sekarang masih jelek. Gue cuma males aja betulin. Kalau sekarang suruh betulin mah bisa-bisa aja, cuma malesnya setengah mati. Toh gue udah kerja jadi dosen kan. Nah, itu CV kalian harus bagus. CV kalian harus bagus, dan orang-orang recruiter itu akan kalau untuk fresh graduate akan melihat IP, ya lihat sih. Cuman mereka akan appreciate pengalaman magang, satu. Kedua, pengalaman organisasi, dua. Itu dia akan appreciate, itu dia akan banyak tanya, toh kalian sama-sama fresh graduate, kalian ditanya proyek, kalian ngerjain proyek ini, ya nggak mungkin bisa, karena kalian masih baru lulus. Harapannya tidak setinggi itu dengan yang orang yang kayak dia udah punya pengalaman. Ya, kebetulan makanya kalau kalian udah punya pengalaman magang yang di lokasi proyek yang bagus atau ya di perusahaan yang mana, itu mereka akan sangat appreciate itu. Makanya gue senengnya di BINUS itu tuh nilai plus CV kalian tuh, kalian bisa naruh CV magang kalian itu tuh. Nah, itu bisa. Kalau gue dulu magang gue karena cuma gitu-gitu doang, ya gue nggak bisa naruh di CV gitu. Ditanya pernah. Cuman kalau dapat belajar apa ya gitu-gitu doang. Tidak tercatat dengan baik. Sedangkan kalau kalian di BINUS tuh tercatat dengan baik, kalian magang di sini. Ditanyain apa bisa gitu. Tuh, sama interview. Nanti kalau kemarin sih ya, yang anak skripsi yang udah pada lulus sih diajarin interview yang baik sama Bu Juli, sama CV yang baik. Tapi itu dua sih. Interview ya seiring waktu kalian akan tahu lah harus gimana, cara ngomongnya gimana. Gue nggak bisa jelasin gimana banget. Kalian toh sekarang kan di YouTube apa di TikTok aja ada tuh yang bikin cara interview yang baik, ada aja. Ada template-nya malah. Iya, Ada template-nya kan. Dulu zaman gue belum rame tuh TikTok, belum ada. Ya, sekarang bisa. Sekarang tuh gimana? Harus kalau ditanya pertanyaan aneh-aneh sama recruiter tuh gimana? Bisa. Sama yang wajib kalian punya selain itu adalah harus punya LinkedIn, karena ya kayak sampai sekarang tuh walaupun gue udah jadi dosen, gue kadang-kadang ditawarin kerjaan dichatin sama recruiter dari LinkedIn. Cewek gue juga udah kerja berapa lama, dia dichatin sama recruiter dari LinkedIn berkali-kali. Jadi kalau LinkedIn kalian bagus, punya connection yang bagus di LinkedIn, ada aja yang nyariin, ada aja. Gitu. Jadi kembali sih, kalian kalau kerja tuh, gue rada buka lah depannya itu akan seperti itu. Yang penting intinya sih kalau kalian hubungan sama pekerjaan tuh, yang penting kalau gue ngomongnya, yang penting kalian bisa cari duit sendiri, yang penting kalian bisa hidup jadi orang setelah kalian lulus. Itu doang. Mau kalian kerja di teknik sipil atau enggak, ya enggak masalah. Toh gelarnya teknik sipil sama gelarnya TI sama aja ST. Ya kan, ntar orang tanya di kantor kayak misalnya kayak di bidang startup, misalnya kalau mereka perlunya sarjana teknik, ya mereka akan carinya sama aja, lu sarjana teknik, mau teknik sipil, mau teknik apa, bodo amat mereka, yang penting sarjana teknik. Itu kalau kalau yang kayak perusahaan seperti itu. Tapi ada juga ya kayak yang literally yang mereka kayak konsultan, mereka nyari teknik sipil, bahkan teknik sipil di bidang apapun exact ada kembali gitu. Berarti emang conclusionnya yang penting kalau udah lulus bisa nyari duit aja gitu ya. Bisa cari duit. Masalah kontraktor sama konsultan atau apa itu berarti ya tergantung kepribadian sendiri ya kan. Berarti ya hampir satu jaman kita bikin podcast ini nih. Jadi kira-kira kalian para penonton dapat apa nih? Bisa komen di komentar kali ya. Kayak dapat apa aja dari sharing dari CC.
Nah, sebelumnya aku dan Arden berterima kasih banget nih Pak ke Pak Cece karena udah meluangkan waktu untuk kita bikin podcast ini. Oh, Oke deh kalau Oke. gitu. Oke kalau gitu sekian. See you in the next podcast ICE. Ini cerita engineers. Bye bye. dadah. Bye bye, thank you. Dadah.